حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله
أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا الصلاة حي على الصلاة هيا للفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم بارك الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan pada diri sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak pernah melupakan kita, hamba-hambanya. Kitalah manusia ini yang boleh jadi seringkali melupakan Allah dalam kebahagiaan kita dan mengingat Allah dalam kesukaran kita. Oleh itu hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita wujudkan penghambaan kita wujudkan rasa syukur kita dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi kecintaan kita semua, Nabi yang senantiasa kita rindukan, Nabi yang sangat kita harapkan nanti yaumil akhirah, di badan mahsyar nanti datang memberikan syafaatnya kepada kita semua umat-umat tercintanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita dalam beberapa kurun waktu terakhir mungkin begitu banyak mendengarkan banyak berita, atau bahkan bukan sekedar berita, tapi apa yang terjadi itu kita juga rasakan dalam kehidupan ini. Kalau kita buka televisi sekarang luar biasa, ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada orang tua yang tidak sanggup dengan kehadiran anaknya, maka dibunuhlah anaknya. Atau dalam berbagai kasus-kasus yang lain yang rasa-rasanya beberapa puluh tahun yang lalu tidak kita dengarkan, semasa kita masih kecil atau semasa kita masih remaja, hal-hal yang demikian tidak kita temukan. Dan berbagai kondisi-kondisi yang lain. Sekarang pada musim kemarau sudah masuk, luar biasa. Saudara kita di Eropa, utamanya mungkin Prancis, itu bahkan beberapa fasilitas umum mereka itu meleleh dikarenakan panas. Orang semua berlomba-lomba menambah AC mereka karena tidak mampu dengan panas itu. Dan mari kita hadiri lihat di tempat yang lain, tempat yang suci bagi kita umat Islam, yaitu kota Mekah, yang mana kurang lebih sama dengan yang terjadi di Paris. Di Paris tercatat 38 derajat Celcius. Bahkan di Mekah, di Madinah bahkan. Madinah kalau kemarin kita lihat panasnya itu ada pada 43 derajat Celcius. Tapi apa yang menjadi perbedaan? Di sana, di Prancis, orang akhirnya kemudian begitu panik dengan apa yang terjadi. Di kota Mekah, di masjid, di kota Nabawi, di kota Madinah, orang dengan gembiranya datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berbeda mataharinya? Apakah berbeda dengan kondisi alamnya? Bahkan kalau kita lihat Arab Saudi berada di tengah gurun yang kita sudah lihat saja dengan mata sudah panas rasanya. Di kota Eropa yang mana mereka punya musim salju dan lain sebagainya, itu boleh jadi kemudian tidak siap dengan apa yang mereka rasakan sekarang. Hadirin jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, begitu pula kita di Indonesia ini. Banyak hal yang mungkin sekarang membuat gundah gulana diri kita, membuat perasaan kita itu begitu khawatir dengan kehidupan ini. Oleh itu hadirin, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman kepada kita, mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kata Allah, apakah engkau betul-betul mengira? Jadi dalam tafsir ketika disebutkan am hasibtum, itu menunjukkan bahwa ada orang yang mengira sesuatu dan perasaannya itu begitu besar terhadap apa yang dia rasa. Jadi Allah menegur orang-orang, apakah engkau mengira akan langsung masuk surga? Kata Allah, walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum. Allah sampaikan, apakah engkau mengira akan masuk surga sebelum engkau merasakan penderitaan ujian yang juga pernah diberikan kepada umat yang terdahulu. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita banyak orang yang merasa bahwa dengan apa yang sudah dilakukan dalam hidupnya, tanpa ujian yang dia rasakan, akan langsung masuk surga, kata Allah. Padahal Allah mengingatkan kita akan masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzi khalau min qablikum. Kita akan masuk surga sebelum kita pasti akan juga merasakan ujian yang dirasakan oleh umat yang terdahulu. Dan inilah hadirin yang kemudian kita perlu lihat dalam Al-Quran. Ujian-ujian itu Allah gambarkan dalam lanjutan ayat ini. Allah gambarkan ujian itu masathumul ba'sa, bahwa ujian itu kalau diterjemahkan kata ba'sa ini adalah sesuatu yang biasa.
Jadi kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan ujian. Mulai dari yang terendah, ba'sa, yang tidak ada apa-apanya terhadap kehidupan kita. Bahkan lebih jauh kalau kita lihat tafsir, bahasa ini bahkan diterjemahkan tingkatan awal dalam ujian itu adalah kemelaratan. Jadi ujian pertama itu ialah diberikan tidak pada visi kita, tapi ujian itu diberikan mungkin uang kita hilang, kita berdagang kemudian kita rugi, atau kemudian kita pernah kaya kemudian tiba-tiba turun kekayaan kita. Dalam ayat ini digambarkan itu adalah tahapan awal ujian yang Allah berikan, masahumul ba'sa. Kemudian Allah tingkatkan dalam ayat ini disebutkan wadharra. Kalau sudah kemudian kita tadi merasakan kehilangan harta kita, tapi tidak kemudian mengganggu tubuh kita, jasmani kita, itu kemudian Allah menambahkan tahapan berikutnya wadharra. Itu ada penderitaan yang kita rasakan. Dijelaskan dalam tafsir bahwa penderitaan yang dimaksud ialah ada sakit pada tubuh kita. Kita mau ke masjid, tiba-tiba kita punya kaki ini sakit. Kita mau ke masjid, tiba-tiba terpeleset di depan rumah, akhirnya terpelanting. Mungkin punya jempol kita sakit, tapi tidak mengganggu itu. Jadi ujian yang tahapan berikutnya, setelah harta kita hilang, kemudian tubuh kita kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin hadir, di mana-mana kalau Allah mendatangkan ujian dalam bentuk kesulitan, kita sebagai manusia akan mudah dan biasanya akan banyak yang lolos dari ujian ini kalau itu modelnya musibah. Coba kita perhatikan kebiasaan kita. Kalau hilang uang kita, istighfar kita semakin meningkat. Kita kecelakaan di jalan, kalimat tasbih keluar dari lisan kita. Kita sakit, keluarga kita sakit, kita tidak malu mengadapkan tangan kita kepada Allah. Tapi yang kita perlu waspadai ialah tahapan berikutnya dalam ayat ini. Allah menyebutkan wazulzilu. Dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai goncangan. Atau ada yang kemudian memaknai ayat ini ialah tidak berhenti ujian itu datang dalam kehidupan kita. Tapi ada pula ulama yang kemudian menjelaskan ayat ini, wazilzilu itu bukan berada pada harta yang kita miliki, bukan pada kesehatan yang kita miliki jasmani kita, tapi yang dimaksudkan ialah goncangan di dalam diri kita, hati kita. Makanya dalam setiap salat kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita selalu meminta untuk diteguhkan kita ini dalam agama ini. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita, goncangan-goncangan itu semakin banyak. Mohon maaf hadirin, jangan kemudian kita mengira bahwa kemudian orang yang tidak memiliki apa-apa itu sulit hidupnya, lantas kemudian mengatakan orang yang bergelimang harta begitu nyaman hidupnya. Kalau goncangan ini yang datang atau kemudian ini yang hilang, maka boleh jadi kehidupan orang itu ditentukan dengan hal ini. Mohon maaf, ada orang yang mungkin hartanya tidak bergelimang, tapi hatinya tenang, dia mampu melewati ujian itu. Tidur di mana saja dia akan nyenyak tidurnya. Mau di balai-balai, bahkan di teras rumah yang terbuat dari bumi, tidak di kasur yang empuk, dia nyaman tidurnya. Sebaliknya ada orang yang bergelimang harta karena dia tidak mampu melewati ujian Allah, goncangan di dalam dirinya. Maka harta yang banyak itu tidak menjadikannya dia semakin tenang, tapi boleh jadi semakin gelisah. Apakah harta yang dimilikinya ini tidak akan dicuri oleh orang lain? Dia akan dihantui dengan perasaan-perasaan bahwa dia sedang dijadikan target oleh perampok misalnya. Atau harta yang dimilikinya berasal dari hal yang tidak benar. Selalu merasa was-was, kapan saja boleh jadi datang KPK atau polisi menangkap dia.
Sehingga hadirin, inilah yang kemudian kita perlu hayati dalam kehidupan kita, bahwa kehilangan harta itu adalah ujian yang Allah berikan. Kehilangan kesehatan yang ada dalam tubuh kita itu adalah ujian dari Allah. Tapi mari kita jaga yang terakhir tadi. Jangan sampai kita mengira bahwa hati ini tidak perlu kita jaga. Padahal inilah yang kemudian akan menentukan, hati kita yang akan menentukan bagaimana kemudian yang datang kepada kita. Makanya terakhir hadirin, dalam Quran surah Al-Baqarah pula Allah mengisahkan dalam kisahnya Nabi Adam alaihissalam, sambil memberitahukan kepada kita apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'an." Ketika Allah menyuruh Nabi Adam dan Hawa ini turun ke bumi, apa yang kemudian Allah sampaikan? "Fa imma ya'tiyannakum minni." Nanti kalau datang sesuatu dari hudan berupa petunjuk, kata Allah, "Faman tabi'a hudaya," barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, "fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maka hati kita bermuara paling tidak pada dua hal. Allah janjikan ketika kita mengikuti petunjuk Allah, Al-Qur'annya Allah, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ulama-ulama kita, gurta-gurta kita menyampaikan kebaikan, maka Allah janjikan fala khaufun, tidak ada rasa khawatir dalam diri kita akan sesuatu di masa yang akan datang yang belum terlaksana dalam hidup kita. Wala hum yahzanun, dan Allah juga kemudian menenangkan kita dari rasa sedih terhadap apa yang telah kita lalui dalam kehidupan kita. Oleh itu hadirin jemaat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memastikan diri kita adalah orang-orang yang beriman. Mari senantiasa kita meminta kepada Allah semoga hati ini kemudian dijaga oleh Allah, tidak dibolak-balikkan untuk kita kemudian dijadikan ujian dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan kembali ke rumah kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa sawmi wal jami'il ma'murat wal wajibat. Wa alamu anna Allah amarakum bi'amrin bada bi nafsihi wa thala bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله